Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Asas-Asas Pendidikan serta Penerapannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Pertama, saya sendiri, Husnul Buairi, 2001030079. Kedua, Rian Musallin, NIM-nya 2001030077. Bayi Almaroh Piana, 2001030074. Kisti Surya Saumi Akmala, 2001030073. Baik, saya akan memulai menjelaskan landasan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan secara leksikal. Landasan berarti tumpuan dasar atau alas, karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. B. Macam-macam landasan pendidikan. 1. Landasan tauhid atau spiritual keagamaan, menyangkut dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Landasan hukum diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini kegiatan pendidikan. 3. Landasan filosofis, landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. 4. Landasan kultural, kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan. 5. Landasan sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan psikologis, pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. 7. Landasan ilmiah dan teknologi, mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Asas-asas pendidikan. Suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas Tutwuri Handayani, jika di belakang, memberi dorongan. Asas belajar sepanjang hayat, sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Asas kemandirian dalam belajar, mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Penerapan asas-asas pendidikan. Penerapan asas Tutwuri Handayani, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Penerapan asas belajar sepanjang hayat, usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Penerapan asas kemandirian dalam belajar, peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan guru sebagai motivator pendukung. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.